Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Pemirsa, saat ini puncak Pilpres Amerika Serikat dimulai. Sebagian pemilih akan memberikan suara mereka hari ini, namun sudah banyak yang melakukannya lebih dulu lewat pemilihan awal, baik datang langsung ke TPS maupun melalui pos. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis VOA Rifan Dwiastono yang kini berada di salah satu tempat pemungutan suara di kota Arlington, negara bagian Virginia. Ya Rifan, seperti apa antusiasme rakyat Amerika Serikat untuk mengikuti Pilpres kali ini? Ya Andra, memang sejauh ini secara umum antusiasme masyarakat Amerika Serikat untuk menyambut Pilpres Amerika Serikat ini diproyeksikan akan lebih tinggi dibanding tahun 2016. Jika bisa disaksikan di belakang saya, ini adalah polling station atau tempat pemungutan suara yang ada di kota Arlington, Virginia. Memang masih kelihatan sepi, ini masih pukul 8 pagi waktu Amerika Serikat, udara pun agak dingin. Mungkin nanti semakin siang dengan semakin hangat, udaranya jadi semakin banyak. Tapi sebetulnya untuk yang datang hari ini itu hanya sebagian dari total seluruh para pemilih yang memang berhak untuk memilih pada Pilpres tahun ini. Tahun ini antusiasme itu bisa diukur cukup besar karena dilihat dari data banyaknya orang yang sudah memberikan hak suara mereka melalui mekanisme early voting atau pemilihan awal. Sejauh ini melalui data yang sudah dikumpulkan oleh United States Election Project dari University of Florida, itu ada sekitar 100 juta orang yang sudah memberikan hak suara mereka per hari kemarin, tanggal 2 November ya, satu hari sebelum pelaksanaan puncak Pilpres hari ini. Dan itu adalah angka yang sangat fantastis, memecahkan rekor karena jauh lebih tinggi daripada angka early voting di tahun 2016 dan sudah mendekati angka total jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2016 yang sebesar 139 juta orang. Dan diperkirakan tahun ini partisipasi politik itu akan meningkat dari yang tahun 2016 sebesar 55% akan menjadi 65%. Kita akan terus pantau seberapa banyak yang akan datang ke TPS pada hari ini, tapi yang jelas dalam pemilihan awal kemarin memang didominasi oleh kelompok yang mendukung Partai Demokrat atau mantan Wapres Joe Biden. Dan di sana memang selisihnya tidak terlalu besar, semakin ke belakang yang ikut untuk melakukan early voting dari pendukung Partai Republik atau Presiden Trump juga cukup besar. Dan hari ini kita akan melihat seberapa banyak yang akan datang ke TPS untuk langsung melakukan pemilihan secara langsung. Kalau dari early voting sendiri, itu yang mendominasi adalah mereka yang melakukan pemberian hak suara melalui mail ballot atau melalui pos dan drop box. Jadi surat suaranya lewat pos atau drop box. Sementara sepertiga lainnya itu melakukan pemilihan awal dengan datang langsung ke TPS dan melakukan pemilihan seperti biasa, datang ke TPS, mendaftar, lalu memilih di mesin voting. Dan kita akan lihat seperti apa nih ke depannya, tapi yang jelas antusiasme itu akan diperkirakan makin tinggi tahun ini dibandingkan tahun 2016. Andra. Ya Rifan, apa yang membedakan Pilpres kali ini dengan yang sebelumnya? Tentunya tahun ini digelar di tengah pandemi virus corona ya, dan hal ini membuat banyak sekali orang yang memilih lebih awal. Seperti yang tadi saya katakan, ada sudah 100 juta orang yang melakukan pemilihan lebih awal, baik itu lewat pos ataupun lewat TPS juga. Nah memang sejauh ini yang kita ketahui, kita belum tentu akan tahu siapa pemenang Pilpres ini malam ini. Kalau misalnya di pemilu-pemilu sebelumnya kita bisa tahu siapa yang memenangkan Pilpres dan siapa yang akan menjadi presiden 4 tahun ke depan, karena pada saat itu juga, pada malam itu juga penghitungan suara sudah bisa di-call atau sudah bisa dinyatakan dimenangkan oleh siapa untuk setiap negara bagian. Nah tahun ini kita akan melihat sepertinya agak delay nih, agak akan berlarut-larut karena banyaknya jumlah suara yang masuk lewat itu harus dihitung terlebih dahulu. Dan itu memakan waktu karena harus diverifikasi dulu identitasnya, harus dilihat dulu apakah sah atau tidak nih mengisi formulir surat suaranya, apakah juga mereka juga berhak, maksud saya apakah mereka juga dihitung dan sudah ditabulasi. Nah, hal ini akan memakan waktu, jadi kita belum tentu akan mendapatkan hasilnya malam ini. Mungkin bisa beberapa hari ke depan, entah weekend ini atau pekan depan, karena beberapa negara bagian baru bisa melakukan penghitungan surat suara itu per hari ini. Walaupun beberapa negara bagian lainnya sudah bisa melakukan penghitungan surat suara yang sudah masuk dari beberapa pekan yang lalu itu, dari beberapa pekan yang lalu juga. Jadi hari ini hanya tinggal menghitung surat
suara yang terpisah dan juga suara-suara yang masuk lewat pemilihan in person atau yang datang langsung ke TPS hari ini, Andra. Ya, Rifan, lalu terkait dengan keamanan, ini bagaimana suasana atau pola keamanan saat Pilpres berlangsung mengingat ini di tengah pandemi dan apakah protokol kesehatan juga tetap dilaksanakan oleh para voter? Ya, di tempat saya berada saat ini di kota Arlington, Virginia, memang para pemilih didorong, di-encourage untuk mengenakan masker. Dan itu diberlakukan juga di banyak negara bagian lainnya karena yang menjadi alasan kenapa banyak orang melakukan early voting tadi itu juga karena mereka tidak mau berkerumun di hari H ini. Jadi mereka lebih baik milih lebih awal deh, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk pengamanan sendiri tentunya tahun ini memang agak spesial karena situasi yang eksis sebelumnya menunjukkan bahwa adanya social unrest atau ketidakpuasan di tengah masyarakat, terutama dengan adanya ketidakadilan rasial, ketidakadilan sosial yang ada di dalam instansi-instansi pemerintahan di Amerika Serikat. Nah, dan biasanya dan beberapa saat yang lalu unjuk rasa itu kemudian ditunggangi dengan adanya aksi penjarahan, kerusuhan, walaupun sebagian besar aksi unjuk rasa sebetulnya dilakukan secara damai untuk mengeluarkan aspirasi mereka. Nah, tahun ini menjelang tanggal 3 November sudah banyak pertokoan, khususnya kalau yang di Washington DC, itu memaku papan ke toko-toko mereka, ke kaca-kaca toko mereka untuk menghindari penjarahan tadi. Karena ini sudah pernah terjadi sebelumnya dan mereka tidak mau hal ini terulang. Terlebih di malam election atau di malam pemilu tahun ini juga sudah ada beberapa kelompok yang mendaftarkan diri untuk kemudian bisa melakukan unjuk rasa di jalanan. Nanti kita akan tentunya pastikan terus seperti apa dan pantau terus perkembangan Pilpres, puncak Pilpres pada tanggal 3 November ini. Kita juga akan terus melaporkan kira-kira siapa yang akan memenangkan kursi kepresidenan Amerika Serikat untuk 4 tahun ke depan. Mungkin bukan hanya hari ini tapi juga beberapa hari ke depan karena ini bukan election day tapi election week. Andra. Ya baik Rifan, kita akan terus nantikan update terkini dari Pilpres Amerika Serikat dan terima kasih jurnalis VOA Rifan Dwi Astono yang melaporkan langsung dari tempat pemungutan suara di kota Arlington, negara bagian Virginia, Amerika Serikat.